Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan lahir batin sehingga kita dapat melihat kultum pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan bagi kita seluruh umat manusia yang menggiring kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam wal iman. Teman-teman rahimakumullah, zaman sekarang banyak banget orang yang bicara tentang mental health atau kesehatan mental nih. Kita sering dengar kata stres, overthinking, anxiety, bahkan depresi. Padahal hidup kita serba mudah dan serba cepat untuk saat ini. Tapi kenapa hati kita tetap sering merasa gelisah? Jawabannya sederhana, karena jiwa kita haus akan ketenangan spiritual. Dan Islam sendiri sudah punya jalannya sejak lama, yaitu lewat tasawuf. Jalan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa itu tasawuf? Tasawuf bukan sesuatu yang rumit, melainkan sederhana. Tasawuf adalah proses menyucikan hati dari penyakit-penyakit batin seperti iri, sombong, dengki, marah, cinta dunia, dan digantikan dengan sifat-sifat yang baik seperti sabar, ikhlas, tawakal, dan syukur. Dalam Al-Quran Allah pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 9 sampai dengan 10. Artinya, kebahagiaan dan ketenangan hidup itu bukan soal banyaknya harta atau jabatan, tapi sejauh mana kita bisa menjaga kebersihan hati. Kalau dipikir-pikir, nilai tasawuf ternyata sangat relevan dengan mental health di era zaman sekarang. Yang pertama yakni zikir dan tafakkur, menenangkan hati seperti meditasi tapi kini berpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan yang kedua, tawakal. Tawakal yakni percaya bahwa semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat salah satu hadis yang menyebutkan bahwa seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung, pagi hari keluar dalam keadaan lapar dan sore kembali dalam keadaan kenyang. Insya Allah itu ada di hadis riwayat Tirmizi. Artinya hati yang tawakal tidak mudah cemas karena yakin Allah selalu menolong. Dan yang ketiga yakni qanaah. Qanaah yakni merasa cukup, mencegah iri dan overthinking. Dan yang keempat yakni ikhlas dan sabar, membuat jiwa kuat menghadapi masalah. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dan terdapat teladan dari para sufi, yakni Imam Al-Ghazali, salah satu tokoh besar tasawuf, pernah berkata, penyakit hati lebih berbahaya dari penyakit tubuh, karena penyakit tubuh hanya mematikan jasad, tapi penyakit hati bisa mematikan makna hidup. Contoh lain Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang hidup sederhana tapi penuh ketenangan. Ia berkata, aku tidak menyembah Allah karena takut neraka atau berharap surga, tapi karena dia layak untuk dicintai. Inilah inti dari ketenangan jiwa, hati yang hanya bergantung pada Allah, bukan pada dunia. Kita tahu, untuk mendapat ketenangan mungkin rasanya mustahil. Nabi Muhammad juga pernah minta kepada Allah SWT, ya Allah, saya ingin diberi ketenangan hidup, tapi sama Gusti Allah ditunda, tidak dikabulkan karena tidak bisa guys.
pasti ada sesuatu dari entah lingkungan kita atau orang sekitar kita itu yang membuat keadaan menjadi tidak tenang. Ketenangan itu mustahil, tapi bisa diciptakan dari ketenangan jiwa, yakni mengontrol hati, mengontrol pikiran, mengontrol tanggapan orang lain, mengontrol emosi. Karena yang bisa mengatur emosi dalam diri kita itu cuma kita sendiri. Tanggapan, respon orang-orang terhadap kita itu kehendak mereka. Kita tidak bisa tidak bisa mengontrol mereka. Itu hak mereka. Kita sebagai diri sendiri hanya bisa mengontrol emosi, bagaimana cara menanggapi respon-respon mereka terhadap diri kita. Sekarang cara mengamalkan tasawuf dalam kehidupan kita. Teman-teman, tasawuf itu bukan untuk orang tua saja. Kita bisa mulai dari langkah kecil, yakni perbanyak zikir. Setiap kali cemas atau marah, maka ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Kalian pasti gak asing kan dengan kalimat ini? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan yang kedua, latih hati untuk ikhlas. Nah, ini yang aku bicarakan tadi, yakni ikhlas, mengontrol perasaan, mengontrol emosi. Bantu orang tanpa pamrih, belajar tanpa iri, berbuat baik tanpa berharap balasan. Itu juga termasuk dalam kategori melatih hati. Dan yang ketiga, yakni kurangi ketertarikan pada dunia. Dunia itu sifatnya sementara, tapi hati yang tenang karena Allah itu selamanya. Mungkin dunia dan akhirat itu harus seimbang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tidak boleh dunia yang lebih dominan atau akhirat yang lebih dominan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan yang keempat, yakni muhasabah setiap malam. Tanyakan pada diri, hari ini hatiku makin dekat atau makin jauh dari Allah. Muhasabah, kita koreksi, kita kurangnya di mana, kita udah ada perkembangan di mana, kita melakukan development, perkembangan diri. Dan yang terakhir yaitu bersyukur atas hal kecil. Barang siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka tidak akan bersyukur atas yang banyak. Dari yang sedikit aja kita gak bisa ngerasain apalagi yang banyak, karena kodratnya manusia itu tidak pernah merasa puas. Nah, teman-teman sekalian, hidup ini pasti ada tekanan, kecewa, gagal, bahkan kehilangan. Tapi selama hati kita bersih dan dekat dengan Allah, semuanya terasa lebih ringan. Tasawuf bukan sekedar teori, tapi cara kita untuk hidup. Kalau hati tenang karena zikir, ikhlas, sabar, dan tawakal, maka mental pun kita ikut kuat menghadapi apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridhoi. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 dan 28. Semoga kita termasuk orang-orang yang jiwanya tenang karena dekat dengan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.